Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi ku hadis Ar-Rabi'u kang nomor papat. Kita sudah sampai hadis yang keempat. An Ibrahim saking Ibrahim, an Alqamah saking Alqamah, an Abdullah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu ridhoni sapa Allah taala halima luhur sapa Allah anhum saking Ibrahim, Alqamah lan Abdullah bin Mas'ud. Qala dawuh sapa Ibrahim, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing sak bab minal ilmi saing ilmu yang tafi'u kang manfaati opo ilmu, yang tafi'u kang aweh manfaat sapa man bi kelawan ilmu fi akhiratihi, yang tafi'u kang paring manfaat opo ilmu bihi kelawan man ngaten mawon yang betul fi akhirati ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man akto mongko maringi hu ing man sapa Allah khairon ing kebagusan lahu maring man min umuri dunya saking perkara dunya sab'ata alafi sanatin ing dalem 7.000 taun siamana hariha kang poso ing dalem awane sab'ata alafi sanatin wa qiyamalayaliha lan tahajud ing dalem wengine sab'ata alafi sanatin makulan tur kang den tampa ghairu mardudin kang ora den tolak. Hadis yang keempat menjelaskan tentang keutamaan belajar satu bab tentang ilmu. Nabi bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab saja dari sebuah ilmu pengetahuan, yang tafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, yang mana ilmu tersebut akan memberikan manfaat baik itu untuk kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia, a'tallahu khairan lahu min umri dunya, maka Allah akan memberikan kebaikan baginya dari kehidupan dunia sab'ata alafi sanatin, seperti telah melakukan sebuah ibadah selama 7.000 tahun. Siyamana hariha, di mana siangnya dia selalu berpuasa, wa qiyamalayaliha, dan malamnya tahajud, makbulan, dan sudah diterima ghairu mardudin, tanpa ditolak. Jadi intinya belajar satu bab tentang sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu lebih baik daripada ibadah 7.000 tahun, siangnya berpuasa, malamnya tahajud, dan pasti diterima. Iku isek luwih apik belajar satu bab ilmu yang bermanfaat. Tadi perbandingannya sama-sama sunnah, belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 7.000 tahun. Siangnya dia berpuasa, malam digunakan untuk qiyamul lail. Ini keutamaan mencari ilmu, memotivasi kita hendaknya kita rajin mencari ilmu. Ilmu apa? Semua ilmu. Ilmu agama sangat penting, ilmu dunia juga penting. Kenapa kok kita harus mencari ilmu? Karena segala hal itu kalau tidak punya ilmu tidak diterima, bahkan membahayakan, bahkan merusak. Orang masak itu kalau tidak punya ilmunya tidak jadi masak. Orang ibadah kalau tidak punya ilmunya, ibadahnya mardudatun, tertolak. Allah nggak beri. Dokter itu kalau tidak punya ilmunya kedokteran, dia mengobati orang tidak tambah sembuh, tambah mati. Disinilah pentingnya ini. Maka di dalam agama Islam, orang mencari satu bab ilmu saja yang bermanfaat itu lebih baik daripada ibadah 7.000 tahun. Ya, ibadah sunnah 7.000 tahun, siangnya berpuasa full, malamnya qiyamul lail full. Maka mari kita
gemar, rajin mencari ilmu dan dimanfaatkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Berkaitan dengan hadis ini, ada sebuah kisah yang sangat unik yang menimpa Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini menantunya Kanjeng Nabi. Beliau dijuluki sebagai pintunya ilmu Kanjeng Nabi. Jadi Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ana utai ingsun iku madinatul ilmi, kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Wa aliyu utai ali iku babuha, lawangi madinatul ilmi. Jadi Nabi itu pusatnya ilmu pengetahuan dan Ali adalah pintunya. Kisahnya bagaimana? Ketika mendengar hadis ini, orang-orang Khawarij ini hasud. Orang-orang Khawarij ini dengki, iri terhadap Sayyidina Ali. Akhirnya mereka mengumpulkan 10 orang. 10 orang yang paling cerdas, 10 pembesar Khawarij, aliran Khawarij ini. Kemudian mereka berniat untuk menguji Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. Jika Sayyidina Ali bisa menjawab satu pertanyaan ini dengan sebanyak 10 kali begitu, maka hadisnya Kanjeng Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Namun jika tidak, maka diragukan begitu. Singkat cerita, akhirnya setelah terkumpul 10 orang, kemudian satu persatu mereka datang kepada Sayyidina Ali. Orang yang pertama datang kepada Sayyidina Ali, kemudian mereka bertanya, ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Wahai Ali, ilmu dan harta itu lebih utama mana? Begitu ya. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, faqala al-ilmu afdalu. Sayyidina Ali menjawab, ilmulah yang lebih utama daripada harta. Orang itu bertanya lagi, bi'ayyi dalilin, dengan apa dasarmu kau mengatakan bahwasanya ilmu ini lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirathul anbiya wal malu mirathu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim. Ilmu itu, kata Sayyidina Ali, adalah warisan dari para nabi. Adapun harta itu adalah warisannya Qarun, warisannya Syaddad, warisannya Fir'aun dan lain-lainnya. Kemudian orang ini pergi dengan membawa jawaban itu. Jawabannya itu kemudian diingat-ingat. Akhirnya ngutus Faja'al akhar, kemudian ngutus orang yang kedua. Fasa'ala kama sa'ala al-awwal. Orang yang kedua ini bertanya seperti pertanyaan orang yang pertama. Ya Ali, al-ilmu afdal minal mal. Ya Ali, wahai Ali, al-ilmu ta ilmu iku afdal lebih utama minal mal itu dibanding sing bondo. Manakah yang paling utama Sayyidina Ali, ilmu atau harta? Faqala. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Tidak pertanyaan itu saja, bi ayyi dalilin, dalilnya apa, dasarnya apa? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjaga dirimu, sedangkan harta akan minta kau jaga. Jadi orang itu kalau punya ilmu, dia akan dijaga oleh ilmunya, ilmu apapun ini. Sedangkan orang yang punya banyak harta, dia akan sibuk untuk menjaga hartanya itu. Rumah itu kalau banyak hartanya, pagernya banyak, ada satpamnya ya. Berarti harta itu minta dijaga, kalau ilmu akan menjaga. Orang yang kedua ini pergi dengan membawa jawaban yang berbeda dengan orang yang pertama. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan orang yang pertama dan yang tadi sama. Ilmu dan harta itu lebih utama mana, wahai Sayyidina Ali? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ilmu lebih utama daripada harta. Orang yang ketiga bertanya lagi, bi'ayyi dalilin, dasarnya apa? Sayyidina Ali kemudian menjawab, faqala li sahibil mal atuwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Orang yang punya ilmu, dia akan punya teman yang banyak. Sedangkan orang yang punya harta, dia akan memiliki musuh yang banyak. Biasanya
Bisnis itu kan saling jegal, saling menghancurkan, saling mengalahkan. Jadi orang yang menumpuk-numpuk harta itu saingannya juga banyak. Ya, orang yang iri banyak. Ya, orang yang ngerasani, ya, orang yang memusuhinya banyak. Sedangkan orang yang punya ilmu, dia akan memiliki banyak sahabat, dia akan banyak teman. Anak sekolah saja, para santri yang pintar, itu konconnya akeh. Khususnya ketika ulangan, ya, tiba-tiba banyak yang mendekat untuk mencari contohan, begitu kan ya. Nah, ini jawaban Sayyidina Ali yang ketiga. Kemudian orang ini pergi lagi dengan membawa jawabannya ini ditulis. Jadi jawaban pertama, jawaban kedua berbeda. Maka datanglah orang yang keempat dengan pertanyaan yang sama. Lebih utama mana antara ilmu dan harta? Kemudian Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama, bahwasanya ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian orang itu bertanya yang keempat, bi ayyi dalilin, dengan dasar apa wahai Ali engkau mengatakan ilmu lebih utama daripada harta? Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda, idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu. Ketika engkau membelanjakan harta, maka hartamu akan habis. Wa idza sarafta minal ilmi fa innahu yazidu. Sedangkan ketika engkau menyampaikan ilmu, membagi ilmumu kepada orang lain, ilmumu tidak akan habis. Ini jawaban yang keempat. Harta kalau dibagikan akan habis, sedangkan ilmu ketika dibagikan justru akan bertambah. Orang yang keempat ini pergi lagi dengan membawa jawabannya tadi, diingat-ingat. Datang lagi orang yang kelima dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, lebih utama mana ilmu dan harta? Sayyidina Ali jawabnya sama, ilmu lebih utama dari harta. Kemudian orang ini bertanya, dasarnya apa engkau mengatakan itu? Sayyidina Ali menjawab, qala sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lukmi wa sahibul ilmi yud'a bismil udhami wal kurami. Orang yang memiliki harta, dia dan hartanya tidak ditasarufkan kepada hal yang benar, dia disebut dengan orang yang pelit, orang yang bakhil, ya, sering dicela oleh masyarakat kalau dia pelit. Wa sahibul ilmi, sedangkan orang yang punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan, dia akan terhormat dan akan mulia. Jadi orang yang punya harta namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dia disebut sebagai pelit. Sedangkan orang yang punya ilmu, dia akan mulia, dia akan terhormat. Orang yang kelima ini kemudian pergi lagi dengan membawa jawabannya. Maka datanglah orang yang berikutnya, keenam, dengan pertanyaan yang sama, lebih utama mana wahai Ali antara ilmu dengan harta? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Apa dasarmu bi ayyi dalilin? Dengan apa engkau mengatakan itu? Dasarnya apa? Sayyidina Ali menjawab, al-malu yahfadhu minas sarik wal ilmu la yahfadhu minas sarik. Harta itu minta dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu itu tidak minta dijaga dari pencuri. Kemudian orang ini pergi lagi. Kemudian datang lagi orang selanjutnya kepada Sayyidina Ali. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Sayyidina Ali pun menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama, bahwasanya harta ilmu lebih utama daripada harta. Ditanya, bi ayyi dalilin, yang berbeda dengan dasar. Dasarnya apa? Sayyidina Ali kemudian menjawab, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah. Orang yang punya harta, dia akan dihisab, ditanya besok di hari kiamat, dari mana hartamu kau gunakan untuk apa? Wa sahibul ilmi yusfa'u yaumal qiyamah. Orang yang punya ilmu, ilmunya akan menolong dia, memberikan syafaat di hari kiamat. Orang ini kemudian pergi lagi. Orang Khawarij ini pergi lagi dengan membawa jawaban. Akhirnya datang lagi orang berikutnya yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, antara ilmu dan harta lebih utama mana? Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin, dengan dasar apa wahai Sayyidina Ali?
Sayyidina Ali menjawab, al-malu yang dari subitulil mukti. Harta itu bisa rusak sebab disimpan dan waktu yang lama. Jadi harta itu dari tahun ke tahun itu tidak tambah baik, tambah rusak. Mobil, sepeda motor, HP itu dari tahun ke tahun dia seiring berjalannya waktu dia akan rusak. Wal ilmu layang dari, sedangkan ilmu itu seiring berjalannya waktu tidak rusak. Ya, jadi semakin lama tidak rusak ilmu. Tapi kalau harta benda itu akan rusak. Ini jawaban Sayyidina Ali. Yang ke-10, datanglah orang dengan pertanyaan yang sama. Wahai Sayyidina Ali, manakah yang lebih utama antara harta dan ilmu? Antara ilmu dan harta. Kemudian Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama, ilmu lebih utama daripada harta. Bi'ai dalilin, dengan dasar apa Sayyidina Ali? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal yud'a ar-rububiyah bisababil mal. Seseorang yang memiliki harta dia akan dipanggil oleh Allah sebab hartanya. Wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyah. Sedangkan orang yang memiliki ilmu dia akan dipanggil sebagai seorang hamba. Falau sa'aluni, kemudian Sayyidina Ali menambahkan lagi pada orang itu, jika ada teman-temanmu yang bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, maka akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda. Madumtu hayyan, selama saya masih hidup, saya akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Itulah kehebatan Sayyidina Ali sebagai seorang yang dijuluki sebagai pintunya ilmu, dan Kanjeng Nabi adalah gudangnya ilmu. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.